Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Gian Hermawan. Di sini kita akan mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian suhu dan yang kedua yaitu jenis-jenis termometer. Pengertian suhu. Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Jenis-jenis termometer. Nah, sebelum kita mengetahui jenis-jenis termometer, coba kalian bayangkan ada 3 gelas di depan kalian. Gelas pertama diisi dengan air panas, gelas kedua diisi dengan air yang bersuhu normal, dan yang ketiga diisi dengan air dingin. Nah, coba kalian pegang satu-satu gelasnya. Apakah suhu di antara ketiga gelas tersebut sama? Tentu tidak, karena gelas pertama itu diisi dengan air panas, gelas kedua diisi dengan air bersuhu normal, dan gelas ketiga diisi dengan air dingin. Nah, coba kalian pegang lagi gelasnya satu-satu. Apakah kalian mengetahui suhu dari air tersebut? Tentu tidak, karena indera kita tidak bisa mengukur suhu. Nah, makanya kita perlu bantuan alat termometer. Termometer banyak macamnya. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Cairan terletak pada tabung-tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir. Nah, cairan ini berwarna merah nih di sini. Zat cair yang digunakan umumnya ada 2, raksa dan alkohol. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah, yaitu minus 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometer pecah. Yang kedua yaitu alkohol. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya ada toluen dengan rentang minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Yang kedua yaitu etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Nah, di sebelah kanan ada gambar dari termometer zat cair. Berikut adalah contoh termometer zat cair. Yang pertama, termometer laboratorium. Bentuknya panjang, dengan skala minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Cairannya bisa menggunakan raksa atau alkohol. Nah, ini contoh gambarnya. Yang kedua, ada termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Nah, jadi kalau kalian sakit, biasanya kalau ke dokter diukur suhu badannya menggunakan termometer suhu badan. Lalu ada termometer bimetal. Jika suhunya berubah,
bimetal akan melengkung. Coba lihat gambar ini. Besinya melengkung. Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Nah, yang terakhir ada termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Nih, coba kalian lihat pada gambar. Di sini ada beberapa warna. Nah, nanti warna tersebut akan berubah jika suhu berubah. Kristal dikemas dalam plastik tipis. Nah, fungsinya ini dapat mengukur suhu tubuh, lalu suhu akuarium, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.